Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisno SPD, calon guru penggerak angkatan 9 SD 13 Bokat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati tenaga pendidik dan kependidikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikannya nikmat, baik nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat dan memenuhi undangan kami dalam rangka kegiatan sosialisasi tentang apa yang kami dapatkan selama kurang lebih 2 bulan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan insya Allah kita masih setia dalam mengikuti sunnah beliau. Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, sebelum saya lanjut, mari kita dengar sambutan dari Kepala Sekolah sekaligus memberikan arahan dan membuka kegiatan kita pada hari ini dengan hormat kepada beliau. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama dan kita banggakan guru hebat kita, Bapak Trisno SPD, selaku calon guru penggerak, hari ini akan melaksanakan presentasi aksi nyata kepada kita semua. Bapak Ibu Dewan Pendidikan yang saya banggakan, yang pertama mohon maaf mungkin menyita waktu kita. Ini adalah agenda yang sangat penting untuk sekolah kita. Maka saya sangat mengapresiasi dan menghormati serta menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas terselenggaranya kegiatan ini. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah salah satu rangkaian daripada proses pendidikan dan pelatihan daripada calon guru penggerak untuk pendidikan guru penggerak angkatan 9 2023 yang alhamdulillah di sekolah kita ini Pak Trisno. Maka sebagai tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan menentukan daripada penilaian dan keberhasilan rekan kita ini, maka hari ini beliau akan melaksanakan aksi nyata kepada kita. Oleh karena itu sangat diharapkan dukungan kita semua dalam proses kegiatan ini, sehingga akan membantu Bapak Trisno ini untuk dapat mensukseskan dan menyelesaikan daripada pendidikan dan pelatihan untuk calon guru penggerak. Kita berdoa semoga sukses untuk Bapak Trisno. Selanjutnya saya juga berharap sesudah Pak Trisno ini ada guru hebat lainnya yang akan menyusul. Saya lihat dalam data dari Bupati, misalnya ke depan nanti masih ada prioritas, bukan hanya calon guru penggerak, tapi juga pengajar praktik. Ini kita di Buol masih membutuhkan daripada calon-calon guru penggerak. Diharapkan dari hasil pendidikan dan pelatihan daripada pendidikan guru penggerak ini akan muncul daripada agen-agen
daripada perubahan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi di sekolah, di kelas, dan secara nasional untuk pendidikan secara keseluruhan. Maka mari kita sambut semua ini dan kita apresiasi dan kita dukung karena adalah program prioritas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbudristek. Maka marilah kita ikuti kegiatan ini dengan baik sampai selesai karena ini merupakan persyaratan untuk penentuan penilaian daripada calon guru. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan aksi nyata atau sosialisasi maupun presentasi daripada materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Dengan hormat dan kami ucapkan terima kasih banyak. Baik Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan Ibu Dewan Guru beserta tenaga pendidikan yang saya hormati, izinkanlah saya untuk memberikan sosialisasi tentang diseminasi pemahaman budaya positif. Nah, di sini kami bukan untuk menggurui Bapak Ibu, namun kami ingin saling berbagi pengalaman apa yang kami dapatkan selama kurang lebih 2 bulan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Dan inilah salah satu tugas yang harus kami penuhi seperti apa yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan tadi, merupakan salah satu penilaian dalam penentuan ketercapaiannya target sebagai insya Allah guru penggerak nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini judul yang akan diangkat adalah diseminasi. Nah, diseminasi ini adalah penyebaran atau pemberian pemahaman bagaimana budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ini, apa budaya positif ini? Kemudian yang menjadi latar belakang untuk kami adakan kegiatan ini, yang pertama mulai sejak dari awal kami mengikuti pendidikan guru penggerak, mulai dari materi modul 1 hingga sekarang alhamdulillah sudah modul 2. Kami mempelajari yang pertama di modul awal itu adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara mengarahkan perilaku pelajar dan watak siswa di sekolah dengan menitik beratkan pada peran pendidik. Pendidik ini ibaratkan seperti seorang petani dan tukang kebun yang merawat tanamannya pada sebuah ladang atau kebun. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewantara ini menggambarkan, menandakan bahwa pendidik merupakan seorang petani. Mungkin di sini ada yang bisa gambarkan sedikit mengapa Pak Ki Hajar Dewantara ini mengatakan seperti itu. Kalau kita lihat seorang petani, berarti seorang petani ini pendidik, berarti kita adalah seorang guru ini disebut dengan seorang petani atau tukang kebun. Nah, tanamannya ini yang mana? Ya, kita kan sini sebagai petani, tukang kebun yang merawat tanamannya kita. Berarti yang dimaksud dengan tanaman ini adalah, alhamdulillah, tepuk tangan buat pelajaran juga.
Ya, jadi tanaman-tanaman ini adalah siswa-siswi kita, yang mana yang kita harus rawat agar menjadi, ya, kalau tumbuhan berarti kalau kita rawat berarti kita mulai dari awalnya pertama kita memilih bibit yang unggul, kemudian ya, mungkin ibu Betty yang lebih paham ini, apalagi biasa yang melakukan kegiatan di dunia perkebunan. Ya, oke. Kemudian ladang kebun. Berarti ladang kebun ini yang dimaksud adalah ya sekolah. Olehnya itu Bapak Kiai Dewantara ini mengibaratkan bahwa guru itu adalah seorang tukang kebun yang merawat tanamannya, yakni siswa-siswi yang ada. Kemudian mungkin sudah saya sampaikan tadi bahwa ada yang antara kita yang sudah pernah mendengar namanya budaya positif. Mungkin di sini ada yang bisa jelaskan apa itu yang dimaksud dengan budaya positif. Jabat tangan Ya, jabat tangan tiba di sekolah dan kembali jabat tangan lagi. ya, oke, bagus. Ya, jabat tangan Pada pada saat saat adalah tiba sekolah dan kembali ke sekolah. Mungkin ada dari rekan yang lain. Contohnya Ya, mungkin yang lain budaya positif. Memang ya, ya bagus sekali ya, benar sekali apa yang disampaikan tadi bahwa kegiatan yang dilakukan contohnya tiba ke sekolah ataupun pulang melakukan jabat tangan kepada bapak ibu guru, dan ada juga menyampaikan bahwa kegiatan sholat sebelum berjamaah. Ya, alhamdulillah itu berupa contoh-contoh dan kegiatan budaya positif. Nah, oke. Budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi budaya positif ini merupakan nilai bentuk suatu tingkah laku pada diri kita sendiri, kemudian akhirnya menjadi karakter, menjadi kebiasaan yang sering kita lakukan. Nah, untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, maka guru tidak mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta menciptakan budaya positif. Mengapa? Karena dengan budaya positif itu sebagai proses memerdekakan diri mereka sehingga murid tersebut bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian ada beberapa konsep yang harus diketahui untuk bisa membentuk namanya budaya positif. Apakah di sekolah kita sudah melakukan budaya positif? sudah. Ya, alhamdulillah sudah. Seperti apa tadi yang sudah disampaikan rekan kita tadi dari awal. Ya. Nah, jadi penerapan budaya positif di sekolah ini merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Nah, ini salah satu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita, bagaimana mewujudkan bahwa setiap sekolah itu mampu menerapkan namanya budaya positif. Dalam penerapan budaya positif ini, tentunya ketika kita bersama di sekolah tidak bisa melakukan dengan sendiri.
Olehnya itu sehingga pada hari ini kami juga melakukan kegiatan ini untuk bekerja sama dan berkolaborasi bersama Bapak Ibu rekan sejawat semua, karena dalam menerapkan atau mewujudkan budaya positif ini tidak bisa dilakukan dengan sendiri tanpa ada dukungan dari semuanya. Alhamdulillah, termasuk dukungan yang paling utama, alhamdulillah kepala sekolah selaku pimpinan sekolah kita sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya dalam kegiatan, baik itu mengenai kegiatan budaya yang ada di sekolah dan tentunya menuju bagaimana peningkatan atau kebiasaan budaya positif. Selanjutnya, berdasarkan belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama kita sebagai guru tentang penerapan konsep-konsep inti dari budaya di sekolah. Nah, mana inti dari budaya positif itu? Yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Nah, dari hal inilah sebuah harapan jika seluruh konsep inti tersebut dapat kita pahami, baik sebagai guru maupun warga sekolah yang ada, maka akan terbangunnya namanya budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Saya yakin dan kita semua yakin pasti, insya Allah kita mampu menerapkan ini. Bagaimana Bapak Ibu? Insya Allah bisa? Bisa. Iya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya budaya positif juga yang dapat dilakukan di sekolah ini ialah merupakan nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan yang berpihak pada murid, dengan tujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini insya Allah nanti ketiga sudah menjadi sebuah kebiasaan pada diri kita dan terlebih kepada diri murid-murid kita, maka insya Allah menjadi perilaku yang melekat pada diri siswa dengan kepribadian yang kritis, penuh hormat baik kepada bapak ibu guru, kepada orang tua, dan ketika mereka berada di lingkungan sekitar mereka. Kemudian dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, tentunya peranan sentral ini dipegang oleh kita sebagai pendidik, di mana guru penting untuk memahami posisi apa yang tepat untuk mewujudkan budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Jadi peran sentralnya adalah kita sebagai seorang guru, paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, inilah konsep inti budaya positif menurut. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan. Nah, ini menurut teori psikologi modern untuk mewujudkan namanya profil pelajar Pancasila. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan mendengar namanya profil pelajar
Pancasila. Karena alhamdulillah di tahun pelajaran ini setelah kita sudah menerapkan namanya implementasi kurikulum merdeka, yakni kelas 1 dan kelas 2. Apa semua cakupan dari profil pelajar Pancasila? Mungkin ada dari di antara rekan-rekan semua. Profil Pancasila itu ada berapa dia? Ya, ada 6. Ya, boleh Ibu sama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, kebenaran kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Nah, inilah profil-profil pelajar Pancasila. Pendekatan pendidik ya, atau pendekatan dalam mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Jadi di sini disiplin positif mungkin pernah terbesit di dalam pikiran kita bahwa ketika kita disiplin, apa yang terpikir dalam benaknya kita? Tentang apa ini? Harus, ini yang dikatakan sebagai disiplin. Tepat waktu. Ya, tepat waktu. Terus, yang lain? Ya, disiplin belajar. Nah, oke. Contoh pada saat kita melakukan sebuah tindakan. Nah, ternyata disiplin terbentuk yaitu disiplin positif dengan melakukan pendekatan, di mana mendidik murid untuk melakukan kontrol dirinya. Jadi kita mendidik atau menuntut murid sehingga murid tersebut bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, untuk bisa mencapai kepercayaan diri sehingga menciptakan namanya lingkungan positif. Kemudian salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Konsepsi tentang teori kontrol. Maksudnya di sini ternyata bagaimana pemikiran kita sebenarnya bukan keliru, namun ternyata dalam memikirkan posisi kontrol sebagai guru, nah dianggap yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya pemikiran kita bahwa murid itu harus kita kontrol, karena kita seorang guru, kita yang harus kontrol mereka. Apapun kegiatan-kegiatan murid, baik di dalam lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah, bahkan di luar rumah, maka kita berpikiran sebagai guru harus bisa mengontrol murid. Nah, ini ilusi yang pertama. Kemudian ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi apapun semua penguatan yang positif pasti menunjukkan sebuah kegiatan yang efektif dan juga memberikan manfaat. Selanjutnya ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter. Nah, jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa kritik atau membuat rasa bersalah kepada siswa mampu menguatkan karakter. Bapaknya ada sesuatu atau seorang siswa melakukan sebuah tindakan, maka kita langsung menegurnya dan memberikan sebuah tindakan yang merasa pada murid tersebut merasa bersalah, bahwa pemikiran kita bahwa dengan memberikan sebuah tindakan tersebut
maka akan merubah karakter siswa tersebut. Selanjutnya, yang keempat, kita berilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita berpikir, saya sebagai orang yang lebih dewasa, maka saya lebih bisa memaksa apa kehendak yang saya inginkan. Pak Mas Bola dan Dewan Guru yang kami hormati, masih semangat ini? Atau sudah mulai? Ya? Ya, insya Allah tetap semangat. Nah, oke, baik. Kita perhatikan di sini paradigma stimulus respon kepentingan dan kontrol. Nah, di sini kita mengubah paradigma pemikiran kita. Nah, yang awalnya kita adalah stimulus respon, yang mana ketika kita di sekolah, baik di kelas, di lingkungan, ataupun di mana kita saja berada, nah, stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama. Kita beranggapan bahwa yang saya butuhkan dengan orang lain ini sama. Melihat teori kontrol bahwa ternyata realitas kebutuhan bagi manusia, tiap manusia itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi ini stimulus respon. Semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Artinya di sini masing-masing kita memiliki persepsi ketika melihat sesuatu, maka tergambar pada diri kita belum tentu sama dengan apa pemikiran orang lain. Berikut yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi mungkin kita berpikir, saya begini harus kalian ikut seperti saya. Memang seperti itu. Saya juga sebelum mendapatkan pemahaman ini, kadang-kadang berpikiran seperti itu. Maksudnya saya bisa mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang apa yang dilakukan. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang kita melihat langsung, oh ini mulai kita melakukan sesuatu, ini salah, ini buruk. Nah, ini sebuah kesalahan. Pasti dalam pemikirannya kita, semua tindakan buruk pasti itu namanya salah. Tetapi kalau kita lihat di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Berarti baik dia perilaku yang positif, yang baik, bahkan perilaku yang buruk memiliki tujuan. Jadi apapun yang dilakukan tindakan atau perilaku seseorang pasti memiliki tujuan masing-masing. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Kita berpikir biasa orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Contoh, biasanya kalau mengontrol kita sebagai dalam tugas kewajiban kita sebagai guru, kita biasa, saya ini dikontrol ini. Ketika saya melakukan sebuah kegiatan, saya dikontrol. Atau orang lain bisa mengontrol saya. Atau dalam hal kegiatan kita menimbulkan sebuah emosi pada diri kita, orang lain bisa mengontrol kita. Ternyata hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini kebalikan tadi. Ternyata juga
kita tidak bisa mengontrol orang lain karena diri pribadinya sendiri hanya dia yang bisa mengontrol. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita paksa ketika sebuah bujukan kita gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini pemaksaan pada saat bujukan gagal. Contoh ketika kita membujuk. Nah sekarang kita sudah baru ditutup dan salah satu teman nanti akan bertanya dan bagaimana merayu teman itu bisa ingin melihat apa yang dia genggam. Boleh ini? Ya siapa yang boleh dari teman-teman? Mungkin Ibu Sia. Nah, boleh? Oke. Nah di sini memperagakan. Nah, di sini ada di tangan Ibu Sia. Hanya beliau yang tahu. Hanya Ibu Sia yang tahu. Dua-dua dipegang tangannya. Hanya Mama Sia yang tahu apa yang ingin mencoba dengan cara merayu, ya, sampai akhirnya bisa jadi dia memaksa ingin membuka apa yang ada di tangan Ibu Sia. Ya siapa yang boleh? Yang pantas, yang pintar merayu ini mungkin. Mungkin Pak Ardi. Ya Pak Ardi mungkin. Ya bagaimana bisa ya, membujuk atau merayu? Apakah kita lihat sebentar? Apakah rayuan dari Pak Ardi ini bisa mempengaruhi Ibu Sia untuk membuka? Ya boleh. Nah di sini ada barang yang berharga. Halo kakak. Halo juga. Ini ya ada boneka kakak. Coba dibuka genggamannya baru Tidak. dipegang. Hah? Baru mau apa dah? Ya. Jadi ini kopi Nah, di dah. sini Pak Biasa sementara merayu ingin mengetahui apa sebenarnya yang ada di dalam genggaman Ibu Sia. Aman di sini. Iya. Apa dah kau punya? Atau ini yang ini? Ada lagi. Oh, tidak sudah habis makan. Habis makan. Baru kau mau apa dah kakak? Ya, oke. Tepuk tangan untuk semua. Nah, sekarang kita mau tanya dulu. Kita mau tanya. Ya. Ibu Sia tadi tidak mau membuka ya genggaman tangannya ini. Mengapa sebenarnya? Kemudian Pak Adi tadi kelihatan ingin memaksa harus Ibu Sia ini membuka kedua tangannya. Apa alasannya untuk seperti itu? Mungkin bisa diberikan tanggapannya. Nah, Ibu Sia, mengapa tidak mau ingin memperlihatkan apa isi genggaman tadi? Ini rahasia yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Sia. Ini sebuah rahasia yang tidak perlu dilihat oleh orang lain. Nah, oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini lagi disampaikan pemaksaan ada pada suatu bujukan yang gagal. Artinya, alhamdulillah tadi Ibu Sia memperlihatkan bahwa memiliki prinsip yang tidak perlu orang lain tahu. Ya, oke, boleh lanjut? Ya, masih semangat? Masih. Iya. Ya, lanjut. Yang terakhir stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini kita berpikir baik kita melakukan atau sebelum melakukan kegiatan sudah berpikir ini saya ini menang ini atau jangan-jangan saya kalah nanti.
Ternyata teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi tidak harus dipikir menang atau kalah dulu. Kita optimis bahwa harus menang, menang, menang. Walaupun apa yang akan terjadi pada saat kegiatan nanti. Oke, kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sebuah nilai yang telah kita sepakati bersama. Apa semua nilai-nilai kebajikan itu? Contoh di sini. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, ini sudah digambarkan dalam kegiatan kita. Kalau di sini adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian yang berikut, toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini dituangkan dalam IBO, Primary Yes Program, atau sebuah yayasan yaitu PYP. Selanjutnya yang ketiga, dapat dipercaya, lulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Ini keterampilan hidup atau disebut dengan bahasa life skill yang saya hormati, yang masih insya Allah masih semangat. Kita masuk yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita inginkan itu termasuk namanya kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, baik itu dalam usaha yang dilakukan dalam rangka bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, ini terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, kita sebagai manusia ini memiliki kebutuhan. Yang jelas kita ingin bertahan hidup. Nah, dengan apa cara kita untuk mencapai tujuan dalam bertahan hidup? Ya, tentunya kebutuhan kita yaitu kebutuhan yang bersifat yang pertama fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kemudian rumah dan makanan. Yang kedua, kita dasarnya manusia ini selain ingin bertahan hidup, kita ingin ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan pada saat kita berbagi, bekerja sama dalam sebuah kelompok. Nah, kita selalu memiliki kebutuhan dasar kita adalah kita bisa diterima dan mendapatkan namanya kasih sayang. Selanjutnya yang ketiga, penguasaan. Jadi penguasaan kalau kita lihat gambarnya memegang, berarti berkuasa. Nah, sini harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini kebutuhan dasar
pada diri kita sebagai manusia. Maka biasa kita muncul bahwa kita sebagai penguasa yang ingin bahwa harga diri kita ini, kita punya diri dalam diri sendiri yang harus kita pertahankan. Berikut yang keempat, kebebasan. Dalam hal kebebasan ini, kebutuhan dasar kita yakni mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dia mampu mengendalikan arah dirinya. Dan selanjutnya yang terakhir, kebutuhan dasar kita adalah kesenangan. Nah, biasanya kita kalau ingin senangnya, kita biasa bermain, kemudian humor, bercanda, bergurau, kemudian antusias dalam sebuah kegiatan, bahkan kita ingin tertawa. Nah, ini kebutuhan dasar kita. Dan dari 5 kebutuhan dasar ini tentunya menjadi sebuah tujuan manusia untuk memenuhinya. Dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi itu didasari dengan karena adanya motivasi dari perilaku manusia itu sendiri. Yang mana yang pertama adalah motivasi ekstrinsik. Maksudnya ini motivasi yang muncul dari luar dari dirinya. Yang pertama, dia termotivasi karena untuk menghindar. Menghindar atau ketidaknyamanan atau menghindari karena adanya hukuman. Ini maksudnya motivasi dari luar. Yang berikut yang kedua, motivasi yang muncul dari luar karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi biasa ketika kita berperilaku dan menimbulkan motivasi yang dari luar, yaitu yang pertama untuk menghindari atau ketidaknyamanan karena adanya hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang berikut motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, masih semangat? Ya, walaupun ini sudah di akhir, ya, alhamdulillah masih semangat semua. Atau kita bermain dulu lagi, ya, atau kita, oke, boleh saya mohon izin rekan-rekan yang saya hormati untuk bisa berdiri semua tuh. Ya. Jadi sebentar ini, jadi adalah mungkin pernah dengar tangan ke atas, ya. Jadi tangan ke atas menggapai dunia. Nah, kalau kita biasa dengar menggapai bintang, ini menggapai dunia, kemudian tangan ke depan menggapai cita, tangan di samping memeluk rekan teman. Ya, artinya di situ bahwa ketika kita ingin menggapai dunia, ingin menuju cita-cita, maka kita harus bekerja sama berbarengan. Itu intinya dari. Boleh saya dengan acara? Ya, tapi harus sesama ya. Mori. Oke. Nah, ini lagunya dari kita, tapi saya ganti bahwa kalau di atas menggapai dunia, tangan ke atas menggapai dunia, tangan ke depan menggapai cita,
kanan ke samping, berbelok. Ya, sebentar dulu. Kanan ke depan, sudah berjejak. Kanan ke samping, berbelok. Kanan ke depan, sudah berjejak. Kanan ke samping, berbelok. Ya, oke. Dulu semua. Ya, insyaallah kita masih tetap semangat dan insyaallah kita masih lanjut. Yes. Selanjutnya motivasi perilaku manusia tadi. Yang pertama kalau kita lihat di gambar ini, modelnya seperti apa? Di sini ada seseorang memegang tongkat dan di depannya itu ada 2 orang tertunduk. Berarti kalau kita lihat perhatikan ini, sementara kedua anggaplah ini seorang kita dulu ada murid di depan. Sedang apa? Ya, bagus sekali. Kita lihat coba. Ya, memberi hukuman. Ya. Nah, hukuman ini kadang-kala timbul karena tidak terencana. Ya, tiba-tiba. Ketika kita memberikan hukuman, itu tidak ada terbesit dalam pikiran kita bahwa ini yang kita rencanakan. Oh, tunggu, sebentar kalau saya hukum. Nah, biasanya dia muncul secara tiba-tiba. Kemudian yang berikut murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, kadang-kadang murid tidak tahu kenapa saya dihukum ini. Nah, kenapa tindakan yang dalam melakukan hukuman itu secara tiba-tiba, kemudian bersifat satu arah, berupa kemudian yang berikut berupa hukuman fisik maupun psikis. Nah, hukuman ini bukan hanya berbentuk fisik. Kalau berbentuk fisik, ya, seumpamanya kita melakukan bentuk yaitu secara langsung. Apakah kita memberikan sebuah pukulan kepada langsung ke bagian tubuh murid. Nah, ini fisik. Nah, itu juga ada psikis. Nah, ini hukuman yang terjadi pada pemikiran atau pemahaman pada diri siswa tersebut. Selanjutnya, di sini ada jempol atas dan jempol bawah, yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini dia terencana atau telah disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu monitori murid, maksudnya dia monitor selalu muridnya. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman. Selanjutnya ada yang disebut dengan restitusi, di mana restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dalam hal ini yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kita masuk, kalau tadi posisi kontrol manusia, nah kita sebagai pendidik kita masuk di 5 posisi kontrol guru. Dan insya Allah bisa menggambarkan kita ini sebagai di posisi mana nanti. Kita sebagai guru selama ini berada di posisi kontrol yang mana. Kita lihat yang pertama, kalau kita lihat gambar ini, ya anggaplah saya sebagai pak guru di sini dan ada siswa. Nah, kemudian tadi bahwa posisi sebagai hukum. Kemudian yang berikut
Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Jadi inilah 5 posisi kontrol sesuai dengan teori yang didapatkan dari hasil penelitian. Yang pertama yaitu posisi kontrol sebagai itu adalah seorang penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, kemudian yang terakhir manajer. Nah, dan kelima ini sama sebentar kita bahas. Dan dari 5 posisi kontrol ini sebenarnya di titik mana kita berada? Apakah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau yang kelima? Dan kita sebenarnya insya Allah menyimpulkan dari kelima ini sebaiknya yang mana? Sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Sini kasus. Ya. Murid pada hari Senin tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini kasus. Ya. Mungkin saja bisa terjadi di sekolah kita bahwa ada salah satu murid kita ketika pada saat hari Senin itu tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, hormat pada bendera selama jam pelajaran. Kemudian atau kita membersihkan WC saat pembelajaran dimulai. Dari contoh ini, dari 5 posisi kontrol itu tadi, baik manajer, pemantau, teman, kemudian membuat merasa bersalah, dan penghukum, ini bagian mana sebenarnya? Kalau menurut kita, ya, bagian mana? Ya, karena di sini sudah terdapat ya hormat pada bendera. Berarti ini salah satu bentuk ya kita lihat sebagai bentuk ya sebagai bentuk hormat. Rekor. Nah, ini masih tentang kasus yang murid pada hari Senin tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, sudah berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, dari uraian ini berada posisi ya biasanya ya. Dan ini kalau kita lihat di sini adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Karena di situ kita sudah berapa kali Bapak Ibu harus memberitahukan kamu. Selanjutnya, ayo, mari kita ikuti aturan sekolah ya. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini saja. Atau mungkin kita menyampaikan jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini posisi kontrol kita berada di titik sebagai teman. Selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Bahwa Senin tepatnya kamu sudah membeli atribut ya. Posisi kontrol dulu seperti ini ketika memberikan arahan kepada muridnya termasuk memantau. Ya. Kemudian yang berikut, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini? Nah, ini pernyataan dari posisi kontrol yaitu manajer. Nah, ini gambaran dari contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Coba kita lihat kasus berikutnya lagi.
Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Posisi kontrol apa kamu? Nah, maksudnya kalau kita terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nah, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Ini pernyataan kita kepada seorang murid yang datang terlambat. Ya. Di posisi kontrol apa ini? Masih tanda tanya. Ya. Masih posisi kontrol seorang penghubung. Dalam kontrol yang pertama ini sebagai penghubung, memang kalau kita ingat masih sejak kita menjadi murid, kita reply ulang masa kita menjadi murid, sangat berbeda dengan model sekarang. Ya. Mengapa demikian? Mungkin ada yang bisa sampaikan dulu dan pernyataan dan perkembangan dari dulu sampai sekarang, atau kita masih sebagai murid yang lalu dengan model keadaan sekarang. Mungkin ada yang bisa berikan tanggapannya. Saya persilakan. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, di posisi kontrol sebagai hukum ini, kemungkinan murid bisa jadi murid tersebut ketika kita proses, kita tindaki, maka murid tersebut marah, dendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali dulu, murid tersebut ya mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah ya kita lihat kendaraan kita di luar, ternyata sudah ada goresan. Nah, kenapa? Ini dari kontrol kita penghukum. Karena kita tidak tahu pada saat menghukum anak itu, kita langsung menghukumnya tanpa mengetahui apa sebenarnya yang harus dilakukan anak tersebut ketika dia tidak melakukan doa ini. Selalu terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Selanjutnya, ini ada pernyataan berikut. Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan bapak, sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Senang sekali mengecewakan ibu. Nah, ibu benar-benar kecewa dengan kamu. Ini posisi kontrol di mana ini? Ya, ya. Membuat merasa bersalah. Oke, posisi kontrol yang kedua yang membuat merasa bersalah, di mana murid akan merasa menjadi orang yang selalu gagal, ya, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kenapa? Selalu diberikan saya kecewa, selalu melakukan ini, tidak ada perubahan. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah itu murid bisa akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap sebelumnya, kontrol sebelumnya. Lebih berbahaya dari pemukul tadi. Mengapa demikian? Nah, mulai dalam dengan guru menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Biasanya kalau kita menghukum murid, habis kita memberikan hukuman, siswa itu langsung bereaksi. Ya. Tapi berbeda dengan pembuat merasa bersalah ini. Ada anak-anak juga yang tidak ada langsung respon, dia cuma diam saja. Mau dihukum, mau apa? Atau bahasa dia kita bahkan dijelet, dipukul, dia diam saja, tidak ada berkata-kata. Dan ada juga anak-anak yang langsung respon, ini ibu, ini bapak.
Nah, lebih parah lagi ketika murid yang tidak punya respon sama sekali. Biasanya murid tertekan, tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, di sini karena dia sudah merasa bersalah, maka dia datang ke sekolah. Kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum mereka datang ke sekolah. Mereka rumah apa yang kita tidak tahu. Mungkin dari rumah sudah orang tua berikan bahwa merasa bersalah dari rumah sampai di sekolah merasa bersalah lagi, maka pemikirannya dia tertekan terus. Selanjutnya, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji ke Bapak, kenapa kamu terlambat lagi? Nah, ini Pak Gurunya sambil senyum-senyum dan tertawa menyampaikan ini. Nah, ya sudah tidak apa-apa, duduk di sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ya, sambil senyum-senyum. Nah ini posisi kontrol ya, di mana kita sebagai teman. Oke, di posisi kontrol ini sebagai teman, murid akan merasa senang. Oke, senang dan akrab dengan guru. Ini tergambar ya, dianggap sebagai teman. Dia merasa senang atau merasa akrab. Nah, ini Pak Guru atau Ibu Guru ini, nah, dia tidak kenal saya terlambat. Nah, itu dari segi positifnya bahwa murid tersebut merasa senang. Nah, tetapi kita lihat di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya. Karena itu nanti Bang sana, dia bisa terlambat. Tapi saya mau lihat dulu, siapa yang di depan? Kalau Pak Guru ini atau Ibu Guru ini, baru saya masuk. Karena saya merasa senang, dia tidak memarah saya ini. Ya. Jadi itu segi negatifnya, karena bergantung pada guru tersebut. Nah, bila ada masalah dia merasa, ya, oh nanti Pak Guru itu yang bisa menyelesaikan. Tidak mau guru yang lain yang menyuruh. Dan belum tentu perlakuan sama dengan guru atau orang lain. Nah ini kalau posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya, pernyataan berikut peraturannya apa? Kamu terlambat ini, tahu aturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kalau kamu terlambat terus, kamu tahu apa sanksinya, apa konsekuensinya. Nah ini posisi kontrol sebagai pemantau. Oke. Dalam posisi kontrol pemantau ini, murid sudah memahami konsekuensi apa yang didapatkan atau yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Dia tahu, oh saya ini kalau melanggar pasti saya sebentar disuruh cuci WC, disuruh basah atau disuruh menghafal, atau dia sudah tahu. Kenapa? Ya, bahwa dia melanggar aturan pasti setiap melanggar peraturan ini yang akan Bapak Ibu Guru lakukan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Di sini tidak sama dengan posisi yang sebelumnya. Guru tidak marah atau merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Mengapa? Dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat atau mengerjakan tugas. Tapi guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah ini, ketika kita posisi sebagai pemantau, betulnya saya berikan tugas kepada murid, silakan kerjakan, nanti saya pantau dari luar. Maksudnya dipantau dilihat. Nah, ketika tidak ada kita memantau atau kegiatan tersebut, maka apa yang terjadi? Karena kita selalu dalam posisi pemantau, hal ini
Penyebabnya murid kita ketika tidak ada kita atau tidak ada yang melihat, mereka bisa jadi berubah dalam tingkah lakunya. Kemudian yang berikut, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, sini, makanya kita anggap kepada siswa penambah tadi, kamu yakin? Apa yang membuat kamu yakin dalam melakukan tindakan ini? Nah, ini posisi kontrol ya sebagai manajer. Nah, oke. Fokus pada manajer di mana murid atau manajer tersebut memiliki ya, karakter yang lain dari posisi kontrol sebelumnya. Di mana fokus kita pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Jadi bila kita mengambil posisi pemantau, biasanya guru akan melihat apa konsekuensinya, yaitu peraturannya apa. Kalau melanggar peraturan pasti ini konsekuensinya, ini sanksinya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar. Jadi kalau ketika ada masalah, guru itu memberikan peluang kepada murid untuk mencari solusinya. Tetapi bukan hanya membiarkan begitu. Bapak kasih biar ini kau cari sendiri solusinya ini, apa masalahmu. Tapi bukan kita membiarkan begitu saja. Tetapi kita harus tentunya dengan membimbingnya. Kita harus menuntunnya. Nah, pertanyaannya, dari kelima posisi tadi, posisi kontrol tadi, yang pertama hukuman, membuat bersalah, merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Kesimpulan menurut Bapak Ibu, seharusnya kita berada di posisi mana? Dan kelima posisi kontrol ini. Ya, mungkin ada salah satu rekan mungkin menyampaikan, ini pilihan saya harus di posisi kontrol ini, alasannya begini. Mungkin ada Ibu Irma? Ya, oke. Tadi ada yang menyampaikan benar sekali bahwa seharusnya kita berada di posisi manajer. Artinya ini kita dianggap sebagai manajer. Kalau di perusahaan itu ada manajernya. Ya, kita dianggap sebagai manajer. Ya, insya Allah masih tetap semangat. Ya. Yang berikut, keyakinan kelas. Nah, timbul pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau sebelum-sebelumnya kan kita pasti ada namanya peraturan kelas. Nah, dalam sekarang ini keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Mungkin ada yang pernah mendengar keyakinan kelas, memberikan gambaran mengapa seharusnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas lagi. Mungkin ada yang bisa memberikan alasannya atau memberikan perbedaan. Kalau peraturan kelas ini seperti ini contohnya. Kemudian kalau keyakinan kelas seperti ini gambarannya. Mungkin ada salah satu dari rekan semua yang bisa memberikan guru agama. Dipersilakan. Kalau menurut saya perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas yang dibuat sendiri. Kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan antara guru dengan siswa. Oke, kita berikan aplaus dulu. Ya. Oke, menurut
tadi disampaikan kalau peraturan kelas itu adalah sebuah aturan atau tata tertib yang dibuat oleh guru itu sendiri. Tetapi kalau keyakinan kelas yang dibuat secara bersama antara guru dengan murid, ya benar sekali apa yang disampaikan oleh guru Ibu Wati tadi. Ya, jadi itulah perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Dari gambaran tadi timbul tanya, dan sudah ada gambaran dari pertanyaan ini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tadi sudah disampaikan bahwa kalau peraturan kelas itu guru kita yang buat, karena kita yang buat harus dilakukan oleh siswa. Ketika siswa tidak melakukan, sudah ada sanksinya. Walaupun murid tidak tahu, kita langsung tulis atau langsung kita pampang di kelas. Ini peraturan dalam kelas. Beda dengan keyakinan kelas, kita harus ya bersama-sama untuk menyepakati. Oke. Lanjut. Kita lihat pembentukan keyakinan kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Nah, kemudian berupa pernyataan universal. Dan selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif yang berikut sedikit saja agar mudah diingat. Sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini kalau keyakinan kelas, jadi dia bersifat abstrak. Contohnya, ya, kalau peraturan kita kaitkan dulu, atau kita bawa bentuknya peraturan, kita bawa ke sebuah keyakinan. Contoh peraturan di dalam itu bentuknya dia nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu nilai apa sebenarnya. Ketika murid tersebut melakukan, berarti murid tersebut menunjukkan sebuah perilaku yang telah ya tentang kebersihan, yaitu menjaga kebersihan. Maka bisa kita ganti tadi kalimatnya jangan membuang sampah sembarangan, maka kita ganti dengan kalimat positif menjaga kebersihan kelas. Nah itu bentuk-bentuk dari keyakinan kelas. Nah, kemudian yang kita lakukan dalam membuat keyakinan kelas, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi kita berikan kebebasan kepada murid. Di samping itu kita tetap mengarahkan kepada mereka bahwa keyakinan apa yang mereka ingin terapkan di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Keyakinan kelas yang mana penting? Yang berikut mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Dan yang terakhir mengecek dan menyepakati keyakinan kelas yang sudah ada dan kita buat secara bersama. Hari ini Bapak mengajak kalian semua bagaimana kita akan membuat keyakinan kelas. Mungkin pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Ada yang pernah dengar? Iya. Seperti apa? Tidak bisa membuat. Ya, oke. Nah, keyakinan kelas Bapak jelaskan kembali dulu. Sama, hampir sama, mirip-mirip dengan namanya peraturan kelas. Silakan yang sudah maju, satu-satu maju. Maju. Oke. Oke. Terus. Lanjut. Terserah mau tempel di mana.
Mau di bawah, mau di atas, yang penting dalam kotak ini. Lanjut. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang manakah itu segitiga restitusi? Ya, ini bentuknya ada segitiga. Ya. Ini yang pertama, ya, melakukan validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir, menstabilkan identitas. Yang pertama kita lihat dulu, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan, jadi diambil dari membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ketika murid melakukan sebuah kesalahan, itu adalah bagian dari proses sebuah pembelajaran. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya kita melakukan menstabilkan identitas. Jadi ketika kita mengacu ke kasus yang pertama tadi, ya, ketika kita menindaki atau memproses murid, yang pertama kita melakukan segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bukan kita langsung kalau ini salah sih, langsung kita berikan hukuman atau tindakan yang lain. Awalnya kita harus yang pertama menstabilkan identitas. Kita stabilkan dirinya dulu. Di mana kegiatan-kegiatan menstabilkan, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu? Nah, ini dari proses menstabilkan identitas. Di mana kalau kita melakukan sebuah tindakan kepada murid kita, kita bisa gunakan tadi restitusi atau segitiga restitusi, yang dimana pertama menstabilkan identitas. Nah, kita harus stabilkan dulu di anak-anaknya kita, bukan langsung melihat dia melakukan kesalahan langsung, itu salah. Itu menurut teori segitiga restitusi. Bukan kita langsung tindaki, namun kita stabilkan dulu identitasnya. Kita panggil dulu. Mungkin kita tidak tahu, seperti kasus pertama tadi sering terlambat. Mungkin kita tidak tahu, mungkin ada masalah di rumah. Mungkin dia menangis di rumah, tidak dapat uang jajan. Nah, akhirnya dia lama-lama jalan ke sekolah. Nah, kita harus, inilah fungsinya dari segitiga restitusi yang pertama. Kita stabilkan dulu. Kita ajak dulu berdiskusi anak tersebut. Kemudian yang berikut, nah, setelah kita melakukan sudah stabil, ya, perasaan anak tersebut sudah stabil. Artinya sudah dia utarakan semua apa yang menyebabkan kejadian-kejadian atau terlambat tadi. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Kita sudah tahu bahwa tindakan anak tersebut memang salah dan keliru. Nah, berdasarkan prinsip ini, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini masuk dari validasi tindakan yang salah. Artinya mungkin semua tindakan atau perlakuan anak-anak dalam kelas pasti mungkin ada tujuan tertentu. Contohnya ini anak ini dalam kelas tidak mau dia tenang, mau dia kesana kemana, tidak tahu apa maunya. Ya, sudah dulu di sana, sedikit lagi sudah di belakang. Lepas panggilan pendatangnya kita sudah ada di belakang. Ya.
Nah, dari validasi tindakan ini kita bisa melakukan beberapa tahap, ya. Ada pernyataan yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini. Ya. Artinya pada saat kita memvalidasi tindakan ini, umpamanya ada murid yang dia marah ketika diganggu oleh temannya sementara belajar. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Jadi kita harus menanyakan apa alasan anak tersebut ketika melakukan itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini pernyataan-pernyataan yang bisa kita lakukan di proses validasi tindakan yang sama. Yang berikut, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip Tony Control, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi intrinsik tadi itu motivasi dari dalam diri kita sendiri. Di mana ketika muncul dari dalam diri kita, maka motivasi untuk berbuat yang lebih positif lagi akan terwujud. Nah di sini ketika pada saat kita menjadi posisi kontrol atau segitiga restitusi, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya. Pernyataan-pernyataan yang perlu atau bisa kita gunakan. Yang pertama, kita tanyakan apa kelas baik dan ideal menurut kamu yang tepat kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah ini proses dari menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi tadi itu proses-prosesnya. Yang pertama memvalidasi tindakan, kemudian ya, oke. Kami persilakan dengan hormat untuk kelas foto. Ya, baik. Saya hanya ingin menanyakan tentang keyakinan kelas ini. Keyakinan, apakah ini bisa diterapkan di semua jenjang kelas atau mungkin ada klasifikasinya? Jadi itu saja. Ya, baik, terima kasih buat kepala sekolah. Menanyakan tadi apakah keyakinan kelas ini dapat diterapkan baik di semua kelas, baik di kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dari dilihat tadi ini bahwa tidak ada perbedaan dan kita dapat melakukan keyakinan kelas ini baik di kelas rendah, kelas 1, 2, 3 dan harus dilakukan di semua kelas. Namun ada klasifikasinya. Kenapa? Kalau kelas 1, 2, ya kalau di kurikulum TK itu ada fase A, fase B, fase C. Kalau di kurikulum K13 kan ada kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, kalau fase A 1, 2 atau kelas 3, nah, kita perlu masih ada bimbingan dan arahan, kesepakatan bagaimana bentuknya. Mungkin kita bisa membuat suatu keyakinan kelas, tetap kita melibatkan murid tersebut. Mungkin metode-metode dan cara kita bagaimana untuk melakukan atau mengambil peran sebagai guru untuk bekerja sama dengan murid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan dari Ibu dan Pak Kepala Sekolah. Dan selanjutnya mungkin masih ada dari rekan-rekan semua. Kami persilakan. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Pertanyaannya adalah, ini nilai-nilai Pancasila atau nilai angka? Terima kasih.
Ya, terima kasih dari pertanyaan Ibu. Ya. Dalam menentukan keyakinan kelas, nilai-nilai apa yang kita akan buat di kelas, apakah dia berbentuk sebuah angka atau untuk dalam membuat keyakinan kelas ini, dia berbentuk sebuah bahasa positif yang akan melakukan sebuah tindakan. Nah, kita bisa ambil dari gambaran dari profil pelajar Pancasila itu bisa kita tuangkan di situ nilai-nilai apa semua yang terdapat di situ. Nah, contohnya seperti tadi, kalau tidak boleh datang terlambat, ini aturan. Tidak boleh datang terlambat. Kalau kita membuat keyakinan kelas, maka kita ganti bahasanya menjadi positif. Itu berbentuk nilai apa yang telah dilakukan ketika anak tersebut tidak datang terlambat. Contohnya berarti siswa tersebut melakukan nilai disiplin. Selanjutnya mungkin masih ada lagi. Atau kalau tidak ada pertanyaan, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana berjalan dirinya sebagai among, maksudnya sebagai posisi kontrol manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, ini juga sudah tertuang pada standar nasional pendidikan kita. Nah, oleh itu disiplin positif ini mudah-mudahan kita dapat menerapkan dan mewujudkan di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, istimewa kepala sekolah yang saya hormati, demikian pemaparan kami tentang berbagi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Oleh itu kami ucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan rekan-rekan semua. Yang terakhir saya sampaikan, insyaallah kita masih tetap semangat dan bahagia dan selalu diberikan kesehatan dalam melakukan aktivitas kita baik itu sebagai guru pendidik dan melakukan aktivitas kita di lingkungan keluarga. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih dan memberikan penghargaan kepada rekan-rekan semua. Oleh itu kami memohon kepada kiranya Bapak Kepala Sekolah untuk dapat menutup kegiatan kita pada hari ini. Dengan hormat kami silakan. Baik, terima kasih atas paparan daripada aksi nyata tadi sebagai bentuk keresahan tentang materi yang sudah dibawakan oleh GGP kita. Terima kasih, tetap semangat dan bahagia, bergerak, menggerakkan. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi salah satu bahan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita, khususnya kita semua dewan guru yang ada di SD 13 Bokat ini. Dan insya Allah dapat kita implementasikan dalam pembelajaran di kelas kita nanti, terutama menyangkut hal-hal yang positif, yang sifatnya baik untuk dapat kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita ini. Kemudian kami tetap memberikan semangat dan motivasi untuk kita tetap mau berubah, berubah terhadap dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik, sebagaimana yang sudah diberikan tadi.
Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan juga lebih-lebih memberikan umpan balik kepada CGP kita sehingga akan berhasil dalam pendidikan calon guru penggerak. Terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan daripada sosialisasi pemaparan daripada tentang budaya positif di sekolah ini oleh TGP Bapak Trisno SPD saya nyatakan ditutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.